Saya pernah mengadakan pelatihan teman-teman sekalian di masjid yang besar. Masya Allah, mungkin seperti ini, malah lebih besar. Lantai 2 juga seperti ini dan penuh. Di lantai 2 itu ada banyak ibu-ibu akhwatnya. Saya bicara masalah kematian selama 2 jam, materi lengkap. Kemudian setelah itu sebelumnya saya bilang sama panitia tolong supaya lebih hidup suasananya, siapkan kebutuhan jenazah. Meja, kain kafan, sama menyan-menyannya semua. Kemudian di sebelah masjid buatin liang lahat. Baik Ustaz, dibuatlah. Selesai saya ceramah 2 jam, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak Anda 5 menit coba menjadi jenazah. Ada yang mau? Sempat ada yang angkat tangan depan saya. Kebetulan ini teman kita nih, saudara kita tukang batu. Adiknya dia kembar anak SMA, sering ikut pengajian saya gitu. Dia hadir juga. Dia bilang, saya Ustaz. Baik, silakan. Pak, saya minta tolong satu hal ya. Kalau Bapak naik nanti di atas meja ini, dibungkus dengan kain kafan oleh panitia, tutup mata Anda dan bayangkan Anda sudah mati dan dengarkan apa yang saya ucapkan. Baik Ustaz, baik. Saya juga bilang sama panitia di atas masjid waktu itu, ibu-ibu, silakan kalau ibu mau coba, panitia tolong bantu. Saya sudah pandu waktu sebelum pengajian. Ringkasnya adalah dia naik. Subhanallah, begitu dia naik, Bapak Ibu sekalian, orang ini naik di atas meja, begitu tutup matanya dan ditempelin kain kafan di pipinya. Ini kain kafan asli kita beli. Ditempel di pipinya, langsung dia nangis. Nangis dia, terisak-isak. Lalu kemudian panitia taruh tangannya di dadanya, harus dibungkus gitu kan. Lalu saya bilang, Pak, coba renungin sekarang Anda sudah mati dan hiruk-piruk di masjid ini ada orang nangis. Kebetulan adiknya dia yang kembar ini, murid saya, duduk di sebelah kiri kanannya dan membayangkan benar kakaknya meninggal. Mereka betul-betul menangis gitu. Ada jemaah-jemaah juga yang lain pada nangis. Saya bilang, hiruk-piruk masjid ini yang sedang menangis, ada yang sedang ngobrol, ini anggap di rumah Anda pada saat Anda meninggal dunia. Dan Anda tidak bisa protes. Gak bisa bilang saya tidak mau, jangan ribut, gak bisa lagi. Udah. Panitia pun menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, kita gak bisa protes, taruh di dada. Dibungkus dengan kain kafan pun gak bisa. Baik, Pak, bayangkan semua peluang amal saleh yang semestinya Anda bisa kerjakan, sholat malam, sedekah bakti dengan orang tua, baca Quran, sholat berjamaah, yang Anda sia-siakan dan Anda menyesal kenapa tidak kerjakan sekarang. Dan bayangkan semua peluang dosa yang Anda tidak sia-siakan. Kesempatan zina, berzina, kesempatan dusta-dusta, kesempatan riba-riba, semua dikerjakan. Dan Anda tidak sempat taubat dan Allah akan hukum Anda sekarang. Itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak karang-karang dia sampai nangis-nangis Bapak ini. Terus dia nangis. Lalu saya bilang, tolong panitia, datangkan geranda jenazah. Datangkan. Baik Pak, sebentar lagi kami akan angkat badan Anda di geranda ini dan kami akan bawa Anda ke liang lahat sebelah masjid. Diangkatlah dia. Saya bilang, Pak, renungin, resapi tubuh Anda kesentuh dengan geranda ini. Ditutuplah lalu dipikul. Lalu saya pandu pakai mic, saya bilang, Pak, inilah detik-detik terakhir Anda bersama kami. Terus sesalin perbuatan-perbuatan dosa yang Anda pernah lakukan, peluang-peluang ibadah yang Anda sia-siakan. Sampai tiba di luar masjid, saya turun ke liang lahat, saya buatin sendiri tanah. Kemudian saya buatin kubangan, lalu diturunkan dia. Setelah diturunkan, saya suruh tutup matanya, kemudian ditutup dengan kain. Saya keluar, lalu saya pakai mic, saya bilang, Pak, buka matanya. Inilah rumah Anda sekarang. Walaupun rumah Anda 1000 kali 1000 meter di dunia, kembali ke 1 kali 2 meter. Ini tempat Anda sekarang. Dan sebentar lagi malaikat akan datang menanyakan kepada Anda pertanyaan yang Anda sudah tahu. Selesai. Berapa mungkin sekitar hitungan detik. Ini semua proses kurang dari 5 menit teman-teman sekalian. Lalu saya bilang, buka. Dibuka kain tersebut. Lalu saya bilang, teman panitia bantu. Bapak ini keluar dia. Waktu dia keluar dari kuburan, liang lahat itu teman-teman, sempoyongan. Kayak orang yang sudah pusing gitu. Keluar. Kemudian saya bawa ke masjid, saya pegang tangannya masuk ke masjid, duduk. Lalu saya kasih mic, Pak, tolong ceritakan pengalamannya kepada jemaah jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mic, gemetaran. Ustaz, saya tobat, saya durhaka sama orang tua, saya nggak sholat, saya begini. Ini dia lupainnya dari ribuan jemaah depannya nih. Dia nangis-nangis, sebutin semua kesalahannya. Semua pada banyak ikut nangis. Kayak orang ketakutan betul, gitu kan? Baik, selesai. Saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup acara saya bilang pada saat itu, bahwasanya ini hanya praktek jadi jenazah. Tapi ini ya akan datang satu waktu Anda dibungkus kain kafan tidak bisa kembali lagi. Sekarang masih bisa kembali beramal soleh. Dan ini pernah diperingatkan oleh Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah ngantar jenazah diikuti oleh seseorang. Lalu Hasan Basri tanya, wahai fulan, kalau seandainya jenazah ini tiba-tiba hidup sekarang, apa yang dia kerjakan? Kata orang ini, tentu dia akan sholat, dia akan puasa, dia akan ngaji, dia akan kerjakan ibadah-ibadah. Kata Hasan Basri, kenapa? Dia bilang karena dia sudah mati, dia tahu nilainya ibadah itu. Kata Hasan Basri, yang kau ucapkan benar, tapi di depan matamu ini tidak bisa hidup lagi. Kamu sekarang masih hidup, kerjakan seperti dia kalau dia hidup.